Pakar anatomi sebut foto wisuda sang presiden dua orang yang berbeda. Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu dalam Pilpres 2019 lalu. Atas dugaan tersebut, Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat Jakpus. Gugatan itu didaftarkan oleh Bambang Trimulyono dengan nomor perkara 592-PDTG-2022-PN Jakarta Pusat. Gugatan yang didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2002 ini menduga bahwa Jokowi diduga telah melawan hukum. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat itu seluruhnya. Tulis poin pertama petitum di situs Sistem Informasi Penulisan Perkara SIP PN Jakarta Pusat. Ini setelah dugaan ijazah palsu foto wisuda Presiden Jokowi. Bahkan diduga foto tersebut bukanlah Jokowi, seorang ahli epidemiologi. Tifauzia Tasyasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa membuat cuitan yang mengundang respon publik. Dr. Tifa membandingkan foto lama Presiden Jokowi yang tengah wisuda dengan foto Jokowi saat ini. Dokter tersebut menuding bahwa foto wisuda Jokowi tampak seperti orang yang berbeda. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya, tulis Dr. Tifa di akun Twitternya. Sebagai dokter yang lulus makul mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda imbunya. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa jika memang benar Jokowi lulusan Universitas Gadjah Mada UGM, maka harusnya memiliki fotonya sendiri. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisudanya sendiri tambahannya lagi. Cuitan Dr. Tifa sentak mengundang berbagai respon dari warganet. Cuitan Dr. Tifa sontak mengundang ribuan atau jutaan respon dari warganet. Pak Jokowi kan produk lokal, walaupun produk gagal. Sedih saya melihat seperti itu. Presidennya itu ada yang mengkritik langsung dihabisin. Wah, kata benci itu keluar dari kepala Pak Jokowi, lalu orang tafsirkan. Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Maksud adalah supaya tidak ada persaingan, tidak ada perkelahian. Loh, itu dengan sendirinya orang. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Di mana keadilan sosial bagi seluruh. Mengejutkan, PA212 CS gelar demo tolak kenaikan harga BBM di Istana hari ini. PA212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat GNPR kembali menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara Jakarta. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Berdasarkan poster yang beredar, aksi rencana akan digelar sekitar pukul 13 WIB atau setelah siang nanti.
Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menyebut pihaknya tetap membawa 3 tuntutan rakyat atau tritura kepada pemerintah, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Ia mengklaim akan ada ratusan orang yang hadir dalam aksi hari ini atau ribuan orang. Para ulama, ustadz, dan pimpinan ormas yang tergabung dalam GNPR juga akan hadir. Mengejutkan, PA 212 CS gelar demo tolak kenaikan harga BBM di Istana hari ini. PA 212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat GNPR kembali menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara Jakarta. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Berdasarkan poster yang beredar, aksi rencana akan digelar sekitar pukul 13 WIB atau setelah siang nanti. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menyebut pihaknya tetap membawa 3 tuntutan rakyat atau tritura kepada pemerintah, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Ia mengklaim akan ada ratusan orang yang hadir dalam aksi hari ini atau ribuan orang. Para ulama, ustadz, dan pimpinan ormas yang tergabung dalam GNPR juga akan hadir dalam acara tersebut. Sampai saat ini kami masih mendata yang akan hadir, namun sepertinya biasanya masih dari Jabodetabek, juga Jabar, dan Banten hadir. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mukhtar Ngabalin siap menerima masa persaudaraan alumni 212 yang akan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Ngabalin mengatakan besok berada di gedung Bina Geraha di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia bersedia menerima demonstran yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tidak ada masalah, kalau mereka mau kita terima, kata Ngabalin saat dihubungin. Sejumlah aksi menolak kenaikan harga BBM telah beberapa kali berlangsung di Jakarta. Aksi ini antaranya digelar kelompok mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online di depan gedung DPR hingga di Patung Kuda Jakarta Pusat. Dalam beberapa aksi terakhir, massa kerap menerobos dan merusak kawat berduri yang dipasang aparat di Jalan Medan Merdeka Barat atau akses menuju Istana Negara. Demo menolak kenaikan harga BBM juga masih terjadi di sejumlah daerah seperti Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar. Partai-partai lain bukan musuh kita, itu adalah saudara-saudara kita. Rival-rival adalah baik, persaingan adalah baik, rivalitas itu alamiah. Tapi rival politik bukan musuh politik, mereka adalah saudara-saudara kita. Karena itu saya minta Partai Gerindra selalu santun, selalu sopan, jangan menghujat, jangan pakai kata-kata kasar. Saudara-saudara sekalian, saya ingin Partai Gerindra menjadi partai yang baik, partai yang dicontoh rakyat, partai yang disenangi rakyat. Saya ingat pesan dari tokoh yang saya kagumi, Bapak Muhammad Nur, mantan gubernur. 3 tokoh yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden capres di pemilihan umum pemilu 2004 terus bersaing, diantaranya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Terbaru hasil survei dari Political Waters Station PWS menunjukkan Prabowo unggul dari 2 nama lainnya. Elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 30,8% alias landing sangat
signifikan atau dua gubernur yang sering disebut-sebut sebagai penantang terberat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 18,8% dan Gubernur DKI Anies Baswedan 17,5%, kata Sarazani. Bahkan Sarazani mengutarakan gap elektabilitas antara kedua tokoh ini dengan Prabowo semakin melebar pada survei. Partai-partai lain bukan musuh kita, itu adalah saudara-saudara kita. Rival-rival adalah baik, persaingan adalah baik, rivalitas itu alamiah. Tapi rival politik bukan musuh politik, mereka adalah saudara-saudara kita. Karena itu saya minta Partai Gerindra selalu santun, selalu sopan, jangan menghujat, jangan pakai kata-kata kasar. Saudara-saudara sekalian, saya ingin Partai Gerindra menjadi partai yang baik, partai yang dicontoh rakyat, partai yang disenangi rakyat. Saya ingat pesan dari tokoh yang saya kagumi, Bapak Muhammad Nur, mantan gubernur. Mengejutkan, jarang keluar-keluar soal Pilpres, nggak sangka elektabilitas Prabowo malah melambung, PWS Ganjar dan Anies mandek bahkan melemah. Elektabilitas tiga tokoh yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden capres di pemilihan umum pemilu 2004 terus bersaing, di antaranya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Terbaru hasil survei dari Political Waters Station PWS menunjukkan Prabowo unggul dari dua nama lainnya. Elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 30,8% alias landing sangat signifikan atau dua gubernur yang sering disebut-sebut sebagai penantang terberat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 18,8% dan Gubernur DKI Anies Baswedan 17,5%, kata Sarazani. Bahkan Sarazani mengutarakan gap elektabilitas antara kedua tokoh ini dengan Prabowo semakin melebar. Pada survei PWS Januari 2022, elektabilitas Prabowo baru sebesar 22,9%, sekarang telah meningkat menjadi 30,8%. Sementara itu pada bulan Januari 2022 elektabilitas Ganjar 19,5%. Oktober ini tinggal 18,8%, sedangkan Anies Baswedan yang pada Januari 2022 elektabilitas 19,9% saat ini hanya 17,5% saja. Dengan demikian elektabilitas Prabowo terus menguat sementara elektabilitas Ganjar dan Anies cenderung mendek atau melemah, sebut Sarazani. Mengenai perkembangan elektabilitas partai politik, hasil survei PWS menunjukkan bahwa PDI Perjuangan hampir pasti akan menciptakan hat-trick kemenangan pada pemilu 2024 nanti. Sejak lembaga survei Mainstream merilis hasil survei nasionalnya, sejak 1,5 tahun terakhir elektabilitas PDI Perjuangan belum tergoyahkan oleh partai manapun. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, sebanyak 23,1% responden mengaku akan memilih PDI Perjuangan. Partai Gerindra membuntuti PDI Perjuangan di posisi kedua dengan elektabilitas 16,5%. Posisi berikutnya ditempati Partai Demokrat dengan elektabilitas 10,5%, disusul Partai Golkar 9,5%, lalu PKS 7,1% dan PKB 6,8%. Kemudian PAN 2,8% dan P3 2,1%. Sementara itu elektabilitas Partai Nasdem dalam survei PWS Oktober 2022 ini, elektabilitas Partai Nasdem hanya 3,9% saja.
Pasca deklarasi banyak pemilihan Partai Nasdem pada pemilu 2019 menyatakan keluar atau tidak akan memilih partai tersebut pada pemilu 2024 nanti, katanya. Mengejutkan, jarang keluar-keluar soal Pilpres, nggak sangka elektabilitas Prabowo malah melambung, PWS, Ganjar, dan Anies mandek bahkan melemah. Elektabilitas tiga tokoh yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden capres di pemilihan umum pemilu 2024 terus bersaing, di antaranya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Terbaru hasil survei dari Political Weather Station PWS menunjukkan Prabowo unggul dari dua nama lainnya. Elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 30,8% alias landing sangat signifikan, atau dua gubernur yang sering disebut-sebut sebagai penantang terberat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 18,8% dan Gubernur DKI Anies Baswedan 17,5%, kata Sarazani. Bahkan Sarazani mengutarakan gap elektabilitas antara kedua tokoh ini dengan Prabowo semakin melebar. Pada survei PBS Januari 2022, elektabilitas Prabowo baru sebesar 22,9%, sekarang telah meningkat menjadi 30,8%. Sementara itu pada bulan Januari 2022 elektabilitas Ganjar 19,5%. Oktober ini tinggal 18,8%, sedangkan Anies Baswedan yang pada Januari 2022 elektabilitas 19,9% saat ini hanya 17,5% saja. Dengan demikian, elektabilitas Prabowo terus menguat sementara elektabilitas Ganjar dan Anies cenderung mandek atau melemah, sebut Zarazani. Mengenai perkembangan elektabilitas partai politik, hasil survei PWS menunjukkan bahwa PDI Perjuangan hampir pasti akan menciptakan hat-trick kemenangan pada pemilu 2024 nanti sejak lembaga survei Mainstream merilis hasil survei nasionalnya. Sejak 1,5 tahun terakhir, elektabilitas PDI Perjuangan belum tergoyahkan oleh partai manapun. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, sebanyak 23,1% responden mengaku akan memilih PDI Perjuangan. Partai Gerindra membuntuti PDI Perjuangan di posisi kedua. Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak. Sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota, tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status. Sindir Anies soal banjir DKI, Hasto PDIP, kami mencari pemimpin yang bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya mencari sosok pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia pada tahun 2024 nanti. Hasto menyebut PDIP tidak mencari sosok pemimpin yang kerap menarasikan keberhasilan. Yang dicari memang sosok yang betul-betul mampu mengemban tanggung jawab. Yang dicari bukan sosok yang menarasikan keberhasilan, ujar Hasto dalam jumpa persnya. Sindir Anies soal banjir DKI, Hasto PDIP, kami mencari pemimpin yang bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya mencari sosok pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia pada tahun 2024 nanti. Hasto menyebut PDIP tidak mencari sosok pemimpin yang kerap menarasikan keberhasilan. Yang dicari memang sosok yang betul-betul mampu mengemban tanggung jawab. Yang dicari bukan sosok yang menarasikan keberhasilan, ujar Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Hasto lantas menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membandingkan jumlah RT terkena banjir di Jakarta dengan total RT di Jakarta. Diketahui Anies kini telah diusung oleh Partai Nasdem bahkan rekoalisi PDIP di pemerintahan sebagai calon presiden, sehingga ketika ada banjir dikatakan 30.000 RT. Kalau ada banjir berarti itu hanya 1% politik, itu bukan
kalkulasi 1,5%, tetapi merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi bangsa dan negara tuturnya. Kemudian Hasto menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin dengan rekam jejak baik yang panjang, apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Sehingga hal tersebut juga dibahas di dalam pertemuan antara Bu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Jokowi. Tetapi ini semua akan dilakukan bagi masa depan bangsa dan negara, bagi kesinambungan kemungkinan sejak Bung Karno, kemudian Bu Mega, Pak Jokowi, dan kemungkinan yang akan datang Imbu Hasto. Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan banjir bukan permasalahan utama di ibu kota. Namun menurut Anies, permasalahan banjir DKI Jakarta justru menjadi perbincangan utama di media sosial. Misalnya, banjir di medsos jadi masalah. Nyatanya dari RT kita ada 30.000 yang terkena banjir, sekitar 30, it's not often 1%, kata Anies di gedung Kompas Gramedia Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat. Anies mengatakan ada gap yang besar antar pembicaraan orang di media sosial dengan kebutuhan warga Jakarta. Jadi secara real sebagai problem itu profesinya kecil, tetapi sebagian persen itu gede, ujar Anies. Anies menambahkan permasalahan utama di Jakarta sebetulnya terkait biaya hidup. Kalau lihat 11 juta penduduk yang ada 3,6 juta kepala keluarga. Terus isi your nomor satu biasanya hidup, yang kedua soal kesehatan, kata Anies. Sebagai pejabat dia membiarkan atau tidak buat kebijakan yang kondusif, itu dipidana. Tapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan dari teman-teman 212 tidak. Uang triliunan untuk panggung-panggung Formula E, untuk panggung mercusuar stadion, memang terasa indah dan megah. Calonkan calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun 2024. Jadi ya itu, dan saat ini kita semua sedang Nasdem jatuh kepada seseorang yang menurut kami melakukan dosa besar buat demokrasi kita. Bukan dosa kepada PSI loh ya, dosa besar kepada demokrasi kita, bangsa kita yang beragam ini, dengan melakukan politik identitas, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan masih terasa sampai sekarang dampaknya. Oleh karena itu kami tidak akan mendukung Pak Anies terlepas dari siapapun partai yang mendukungnya. Itu sudah harga mati. Oleh karena itu kami tidak akan mendukung Pak Anies terlepas dari siapapun partai yang mendukungnya. Itu sudah harga mati. Mengejutkan, alasan kenapa kelompok Islam tak dukung Anies nyapres. Dibongkar aktivis Muslim sebagai gubernur, dia tak berfungsi. Advokat senior dan aktivis Muslim Egy Sujana menjawab pertanyaan kenapa sampai hari ini kelompok Islam belum mendukung Anies Baswedan, padahal Partai Nasdem sudah duluan mendeklarasikan pencapresannya Anies Baswedan. Bukan suasana kebatinan, tapi saya kira ini karena persepsi keimanan, kata Egy Sujana dalam sebuah acara talk show TV One. Contoh kasus anak diperkosa di Tanjung Priuk yang memperkosa di bawah 17 tahun. Baik korban dan pelaku tinggal satu di rusun. Tapi keluarga itu kan konflik terus. Saya ajukan sampai ke pengadilan. Alhamdulillah sudah dihukum. Tapi problemnya kan tempat tinggal masih di situ. Orang tuanya cekcok. Terus saya ajukan lewat beberapa stafnya. Tolong diurus ini anak, keluarganya keluarga enggak mampu supaya dipindahkan ke dimana kayak dikasih kenyamanan itu. Tapi sampai sekarang enggak ada respon, kata Egy Sujana. Kasus kedua, para nelayan di Tanjung Priuk tentang sengketa koperasi para nelayan itu mendapatkan rumah tapi sampai hari ini belum bisa dimiliki. Saya ajukan minta ketemu, enggak dijawab juga sampai sekarang, tegasnya. Ketiga, kasus tanah di Pasanggerahan, Jakarta Barat, kurang lebih 1 hektar 100 meter belum dibayar padahal sudah menjadi deretan kanal
ke sungainya itu menjadi ke laut sehingga tidak ada kebanjiran yang tadinya tanah itu daratan gitu. Nah, kita sudah 5 kali tulis surat bahkan somasi dan sudah sangat jelas saya kasih diktumnya 14 hari. Kalau Anda, Anies atau Pemprov enggak respon, kami akan tindak lanjuti hukum. Peristiwa yang lebih berikut misalnya pidana kita bisa laporin polisi yang karena ada pasalnya 421 KUHP sebagai pejabat dia membiarkan atau tidak membuat kebijakan yang kondusif itu bisa dipidana 2 tahun 8 bulan. Pasal 421 juga pasal 372 penggelapan, pasal 374 penggelapan dalam jabatan itu juga satu persoalan serius kalau di total hukumnya bisa 12 tahun lebih. Ini kan harus segera dipenjarakan, kalau begitu enggak boleh mesti segera ditahan. Saya sudah kasih batas waktu sampai dan saya sudah 7 orang membantu saya tingkat habaib yang tingkat lain-lainnya bahkan teman-teman dekat yang suka bantu Anies tapi tidak direspon sampai hari ini timpalnya. Untuk itu, ia berkesimpulan Anies itu sebagai Gubernur DKI Jakarta seakan tak ada fungsinya atau difungsionalkan. Sekalipun misalnya Jadi kalau bicara kebijakan ini bukan kecewa ya, tapi kenapa dia sebagai gubernur difungsionalkan? Ini umat Islam yang saya bela karena merasa penderitaan umat. Jelas Egy yang pada Pilgub DKI Jakarta membela mati-matian dalam mendukung Anies Baswedan. Gak kritis ya, itu pertama. Yang kedua, memang ini menjadi perjudian politik yang cukup luar biasa bagi Nasdem dan bagi Anies sekalipun. Kalau misalnya ini tidak di-maintain suasana politiknya, tentu kelompok 212 yang dulu agresif dan